jika memang bertubi-tubi serangan sudah didapatkan. Dan sudah Ananda saksikan pemirsa dengan diciumnya bola oleh Isfandiar. Dan akhirnya Deli Serdang, 13 Juni 2026. Stadion utama Sumatera Utara masih dipenuhi ribuan supporter Garuda Muda. Tapi atmosfernya berbeda dari biasanya. 2 hari sebelumnya mimpi itu hancur. Gol Marcus Nil di menit ke-89, VAR mengesahkannya. Dan Indonesia keluar dari jalur juara. Hari ini bukan final, hari ini hanya perebutan tempat ketiga. Tapi ada satu nama yang belum banyak orang tahu, yang akan memastikan Garuda Muda pulang bukan dengan tangan kosong. Namanya Al-Ghazani Dwi. Sebelum kita bicara soal laga ini, kita harus bicara dulu soal malam yang menyakitkan itu. Semifinal, Indonesia versus Australia. 90 menit penuh perjuangan. Nova Arianto membangun pertahanan yang nyaris sempurna. Dava Al-Ghazimi berdiri kokoh di bawah mistar. Tapi di menit ke-89, satu kelengahan, satu umpan terobosan, satu gol dari Marcus Nil, dan semuanya berakhir. Ironisnya, asisten wasit sempat menaikkan bendera. Offside. Tapi VAR berbicara lain. Gol disahkan. Indonesia terhenti. Nova Arianto berkata setelah laga itu, di level internasional kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit pun. Saat kita lengah, kita kemasukan, dan itu langsung dihukum. Kata-kata yang pahit, tapi jujur. Kini 2 hari kemudian pertanyaannya bukan soal final. Pertanyaannya adalah apakah Garuda Muda masih punya harga diri untuk bangkit? Peluit babak pertama berbunyi pukul 16 tepat. Indonesia langsung mengambil kendali. Penguasaan bola mencapai 54%. Serangan demi serangan dibangun. Pada menit ke-5, Nazriel Alvaro melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Masih bisa diamankan kiper Kamboja. Menit ke-39, peluang emas. Reno Salampesi memenangkan adu sprint di sisi kanan. Umpan tarik matang masuk ke jantung pertahanan. Nazriel Alvaro tinggal menyelesaikan, tapi bola membentur mistar keras dan peluang itu pun sirna. Kamboja memilih bertahan rapat. Parkir bos, mengandalkan serangan balik yang minim, strategi itu cukup untuk menjaga skor kacamata hingga turun minum 0-0 dan ruang ganti terasa berat. Babak kedua dimulai, Indonesia terus menggedor. Menit ke-56, tandukan keras Irfan Siregar berhasil ditepis kiper. Dan kemudian, menit ke-62, Isfandiar Abdillah menendang bola sudut dari sisi kanan. Bola melengkung masuk ke area kotak penalti Kamboja. Dan di sana berdiri seorang bek. Seorang pemain yang tugasnya bukan mencetak gol, mengeksekusinya dengan sempurna. Gol, Al-Ghazani Dwi 1-0. Stadion meledak, namanya mungkin belum sefamiliar Arkan Kaka atau Reno Salampesi, tapi Al-Ghazani Dwi bukan pemain baru di timnas kelompok umur. Dia adalah seorang bek, pemain yang dipercaya Nova Arianto untuk menjaga lini pertahanan, bukan untuk mencetak gol. Dalam sepak bola ada ungkapan yang tak pernah basi, pahlawan sejati datang dari tempat yang tak terduga. Hari itu di Deli Serdang, Al-Ghazani Dwi membuktikannya. 1 gol dari sudut tendangan pojok, 1 momen yang mengubah segalanya. Dari ancaman kebuntuan menjadi kemenangan. Setelah gol itu, Kamboja dipaksa keluar dari zona nyaman mereka. Serangan balik mulai datang, tekanan meningkat, tapi pertahanan Indonesia berdiri tegak. Solid, disiplin tak mudah ditembus. Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Indonesia juara ketiga Piala AFF U19 2026. Bukan trofi yang diimpikan, tapi sebuah medali yang diraih dengan harga diri. Nova Arianto sudah mengatakannya, turnamen ini bukan akhir. Ini adalah bahan evaluasi kualifikasi Piala Asia U20 2027 menanti. Dan generasi Garuda Muda ini masih muda. Mereka masih lapar. Sebuah kekalahan dramatis di semifinal bisa menghancurkan mental sebuah tim muda. Atau bisa menjadi bahan bakar. Kita akan lihat di babak berikutnya perjalanan Garuda Muda ini, api mana yang menyala lebih besar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena revolusi timnas Indonesia baru saja dimulai.